Ya di mulutnya dikasih apa tuh kain. Ya terus terang saya enggak. Gunung ini punya hutan yang lebat, setara dengan alas Roban di Jawa Tengah atau alas Purwo di kawasan Jawa Timur sendiri. Di tengah gunung inilah dibangun jalan raya yang menghubungkan Banyuwangi dan Jawa Timur. Kontur jalan yang berkelok dengan ratusan tikungan tajam menjadikan jalur Gumitir sebagai salah satu jalan paling berbahaya di Pulau Jawa. Karena kondisi jalan dengan ratusan tikungan tajam, lengkap dengan tanjakan dan jalan menurun yang ekstrim inilah yang mengakibatkan kerap terjadi kecelakaan maut di jalur penghubung Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember ini. Tapi, di balik alasan teknis serta medan yang ekstrim, terselip kisah mistis dan misterius di balik setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di tempat ini. Tikungan itu pun dinamai tikungan Watu Gudang. Konon, dulu tempat ini sering menjadi tempat pembuangan kepala manusia sebagai tumbal. Tak heran, spot ini disebut-sebut merupakan titik paling angker di Gumitir. Di tikungan ini pun kerap terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Sebagai satu-satunya penghubung Banyuwangi dengan Jember, alas Gumitir ramai dilalui kendaraan. Tapi konon, ada keramaian lain yang tak terlihat dengan mata telanjang di jalur ini. Dan itu tidak lain adalah pasar dan perkampungan gaib yang terdapat di sisi kiri dan kanan jalur sepanjang 8 km ini. Kisah pasar misterius ini konon pernah dialami oleh satu keluarga yang melintas pada malam hari di sana. Saat melintas di spot pasar gaib, keluarga ini melihat ada keramaian seperti pasar tumpah. Salah satu anak dari keluarga ini pun meminta dibelikan jajanan. Tapi apa yang terjadi? Jajanan yang dibungkus daun pisang itu ternyata berisi kembang yang biasa dipakai untuk sesajen. Kisah horor lainnya yang santer dibicarakan adalah bus hantu yang melintas di jalur alas Gumitir. Seorang yang mengaku menjadi penumpang bus gaib itu menceritakan bahwa bus itu berlari sangat kencang hingga lintas Banyuwangi Jember yang biasanya ditempuh selama kurang lebih 2 jam hanya ditempuh dalam waktu tempo beberapa menit saja. Dan konon, spot paling angker berada di depan Wisma Terbengkalai yang sudah ada sejak zaman Belanda. Di tikungan depan Wisma itu, kerap terjadi hal-hal di luar nalar, hingga menyebabkan tragedi maut bagi para kendaraan yang melintas. Penyebabnya macet. Lantas, ada apa sebenarnya di jalur Gumitir? Benarkah ada segitiga astral yang ada di sana? Ada apa dengan makam bayi yang berada di sebuah tikungan di tengah hutan itu? Pekan lalu, gue dan tim tanda-tandanya mencoba menelusuri jalur tengkorak ini. Lalu seperti apa penampakan Gumitir dalam penelusuran gue bersama tim tanda-tandanya? Gelap banget ya, tempat apa sih? Apaan sih, Ju? Jo, lu gak usah ngelihat ke belakang, Jo. Di Iya. belakang lu ada apa? Panjang. Iya, jangan ngeliat ke belakang deh. Jal, panjang. Seriusan. Enggak, itu apaan? Lu lihat deh. Iya, itu apa? Tapi lu hati-hati deh. Lu hati-hati, lu lihat deh. Apaan enggak apa? Buruan lu lihat. Ini tempat apa sih kok ada patung-patung kayak gitunya?
Biasa kan kayak patung-patung yang ditaruh di depan-depan gitu kayak buat penjaga gitu nggak sih? Ada 2 lagi. Kita masuk yuk. Yakin mau masuk? Gak apa-apa, kita masuk yuk. Berani nggak, Jo? Gue duluan apa kalian duluan? Duluan deh. Oke, yuk. Di belakang gue dong. Berani nggak? Share di belakang gue, share. Iya. Jo, di belakang gue, Jo. Awas! Itu apaan? Itu apaan ini? Apa sih, Jo? Belum ada apa-apa. Iya apa itu? Permisi. Sepada, speak me, spakbor. Jangan Halo. bercanda deh. Ini masih rangkaian perjalanan gue dan tim tanda-tandanya ke kota penari, Banyuwangi. Setelah meresapi tanda-tanda mistik di Rawabayu, gue ngerasa tertantang untuk menelusuri jalur yang digadang-gadang sebagai jalur angker ala Sumitri. Meninggalkan kota Banyuwangi pada siang hari, gue pun melintasi jalan menuju arah selatan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, gue tiba di bibir hutan Gumitir. Ajib, udaranya sejuk banget men. Di kiri kanan jalan, gue menikmati pemandangan pepohonan yang sangat rindang. Pemandangan yang sangat indah yang tentu saja menjadi pemandangan langka di Jakarta. Gue memasuki kaki gunung Gumitir sekitar jam 3 sore. Tapi, rindang dan rimbunnya pepohonan di kiri dan kanan jalan membuat waktu seperti berjalan lebih cepat dan jalanan mulai diliputi kegelapan. Semakin lama, jalan semakin menanjak. Gue perhatikan pepohonan di pinggir jalan seperti memberi tanda-tanda yang tak biasa. Mungkin karena halusinasi gue sih, abis selepas perjalanan tadi, gue membayangkan kisah tentang pasar dan perkampungan gaib di pinggir jalan dan di tengah hutan ini. Karena terbawa ilusi, gue ngerasa rumah-rumah di pinggir jalan ini seperti rumah para sosok tak kasat mata. Setelah berhasil menanjak, tibalah kita di sebuah spot yang konon angker dan kerap terjadi hal di luar nalar. Spot itu tak lain sebuah makam yang berada persis di sebuah tikungan pinggir jalan. Gua dan teman-teman gua turun dari mobil dan segera mendekati spot itu. Gua sangat terkejut men ketika mendekati makam itu. Sumpah, ada angin menyapu muka gue seketika saat itu. Halus banget rasanya. Gue sih berpikir positif aja waktu itu. Mungkin ada yang menyambut dan menyapa gue. Temen gue yang memegang kamera bahkan mengaku mendengar suara orang memanggil-manggil. Gue gak mau kalah sama perasaan takut yang gue dan temen gue rasakan ini. Makanya gue buru-buru mendekati salah seorang warga yang di dekat makam itu. Gue mau denger banget cerita dia tentang makam ini. Namanya Pak Slamet. Dan ternyata beliaulah yang memakamkan almarhum yang makamnya ada di pinggir jalan ini. Dengan santun, Pak Slamet pun menceritakan asal muasal makam ini. Itu kan pertamanya dibungkusi kardus mas ya. Terus sama bapak saya dikirain apa gitu. Terus disamberin. Ya ternyata bayi. Dibuka bayi itu ternyata ya di mulutnya dikasih apa tuh kain. Ya terus terang saya nggak enak langsung dikuburin sana gitu kan sama bapak. Langsung dinamain Muhammad Nur Muhsidi. Berada di samping sebuah gubuk, makam bayi yang tak pernah diakui orang tuanya itu terlihat cukup mencolok. Sebuah rumah kecil menutupi nisan berwarna putih,
atap makam terbuat dari genteng yang lumayan bagus. Di salah satu pintunya terdapat tulisan berbunyi "Cahaya Surga". Sementara di bagian lainnya terdapat tulisan dalam bahasa Arab. Menurut Slamet, penemuan jenazah bayi itu terjadi pada tahun 1991 jam 7 pagi. Karena orang tuanya tidak ditemukan, ayah Slamet berinisiatif menguburkannya di tikungan ini, sekaligus memberikan nama Muhammad Nur Muhsyidi, yang artinya ditemukan. Sejak saat itu, banyak kejadian di luar nalar yang mengakibatkan terjadinya banyak kecelakaan di tempat ini. Katanya orang-orang yang tahu tuh aneh di sana. Kadang-kadang ada bayi nyebrang itu, gundul itu mah, kotak. Ya itu terjadi kadang kecelakaan di sana tuh mah. Kan kaget, ya sepeda motor langsung. Ya ada yang jatuh, ada yang tabrakan di sana tuh mah. Sampai meninggal. Itu kejadian apa? Tabrakan. Tabrakan. Iya, tabrakan sama mobil sama sepeda.